datanglah ide si Magic Powder. Magic Powder itu adalah... Halo Itizen, aku Kriska. Aku Niko. Kita dari WeTime. WeTime itu apa sih? WeTime itu sebenarnya kumpulan teman yang kita bikin saus kondimen makanan yang berbasis fermentasi dan natural ingredients. Beberapa contohnya kita bikin miso, ada hot sauce, ada dressing, ada miso butter, shoyu, dan paling penting itu sebenarnya si magic powder yang kita mau ngobrolin ntar lagi. Kayak yang tadi Kriska sempat bilang, kayak kita ini emang passion project yang kita bikin kayak fine dining flavors in a bottle. Jadi kayak nge-highlight rasa-rasa yang emang udah sering banget dipakai di restoran-restoran. Terus kayak basisnya kita lebih pakai ke fermentasi dan juga kayak yaitu nge-highlight rasa-rasa itu sendiri gitu. Dari beberapa riset yang sudah kita temukan, United Nations Environment Program masih tahu kalau 1.2 billion tons of food itu hilang di farm aja gitu. Dan ada 931 yang udah kebuang dari consumer dan retail sendiri. Dari Bappenas, Indonesia juga mengatakan 23 sampai 48 juta makanan yang terbuang dari setiap tahunnya, dari tahun 2000 sampai 2019. Walaupun setiap tahunnya itu kurang lebih setiap orangnya mengeluarkan makanan 115 sampai 184. Jadi bayangin sampah-sampah yang udah kebuang itu yang bisa kita utilize lagi, kita bisa pakai daun ulang, kita bisa masak lagi, kebuang gitu aja. Kayak bayangin kalau misalnya di rumah kayak kita beli 200 kilo makanan terus kayak dibuang barengan gitu, itu ya emang kalau misalnya dikumpulin kan segitu kan. Cuman kayak karena kita buangnya kayak kecil jadi kayak nggak seberapa kelihatan. Nggak kerasa, gitu. Tiba-tiba udah banyak aja, udah ngumpul. Gitu. Nah, jadi kayak dari angka-angka yang udah disebutkan sama Kriska tadi itu kayak kita juga sadar kalau misalnya yang banyak sampah-sampah ini terbuang tuh nggak cuma dari rumahan aja, tapi juga dari kayak restoran atau kayak food producer gitu. Nah, selain dari sampah makanannya sendiri, juga udah banyak sampah-sampah lain yang kayak ikut terbuang kan. Salah satunya contoh tuh kayak dari plastik. Cuman kalau misalnya di plastik, sampah plastik ini udah banyak yang mulai tackle industri-industrinya. Kayak salah satu contohnya di Indonesia, kayak udah banyak yang mungkin kayak pakai cassava bag atau pakai kayak multi-use plastic container gitu. Jadi untuk mengurangi sampah plastik dari restoran. Masalahnya adalah kayak dari makanan sendiri, kayak sampah makanan ini masih belum banyak yang nge-tackle. Soalnya kayak mungkin kayak sebagai contoh kayak tim kita kan emang banyak yang orang-orang kitchen dan juga mereka ngelihat sendiri. Mungkin salah satunya Kriska nih. Ya aku sama partner aku, kita emang punya basic di kitchen. Jadi kita di situ langsung belajar lah, langsung tahu gimana sih sampah-sampah nih kebuang banyak banget dan ya mungkin itu kadang nggak emang layak dipakai atau emang sebagai masak aja kadang kita suka lupa dan langsung buang aja gitu tanpa menghargai barang itu sendiri gitu. Mungkin sebagai salah satu contohnya kayak dari restoran-restoran yang lebih refine tuh biasa kan emang kayak perlu bagian-bagian spesifik dari kayak ingredients itu kan. Jadi kalau misalnya bagian spesifiknya udah kepake, bagian sisanya kayak nggak tahu mau diapain akhirnya kayak dibuang aja gitu. Dan juga emang kayak karena fast pace ya udah kayak there are a lot of priority yang emang harus dikerjain. Jadi kayak when it goes to waste, it goes to waste. Nah, dari pembelajaran experience yang kemarin di belakang itu, kayak kita udah mulai lihat nih kayak restoran-restoran apa sih approach-nya mereka ke depannya. Jadi kayak kita udah ngelihat banyak restoran yang emang udah mulai aware dan emang udah mulai ngambil first step-nya untuk men-tackle isu-isu tersebut. Nah, salah satu contohnya kayak yang simple-simple nih, biasanya mereka udah mulai pakai trimming veggies untuk dipakai sebagai kayak stocks atau kayak untuk bikin powder kayak dan banyak hal lainnya. Juga mungkin kayak kalau misalnya kita ngelihat ada beberapa restoran yang udah mulai melakukan fermentasi gitu. Dari approach ini kayak mereka apa aja yang mereka dapat biasanya kayak mereka udah bisa ngurangin food waste-nya dan juga mereka kayak bisa ngurangin food cost-nya mereka sendiri gitu. Nah, dari kita sendiri datanglah muncul ide si shroom shoyu ini. Awalnya kita bikin shroom shoyu itu mau bikin semacam kecap asin yang terbuat dari jamur. Pas kita buat proses ini, R&D dan lain-lain, kita menemukan banyak banget waste-nya, kurang lebih dari 50%. Walaupun waste ini kayak banyak banget flavor yang masih ada di situ, profil-profil yang kita inginin, umami, asin dan lain-lain itu sebenarnya masih banyak di ampasnya ini sendiri.
Dan prosesnya pun juga memakan waktu banyak lama, 3 bulan lebih kalau nggak salah ya. Jadi sayang banget untuk kita buang gitu aja. Jadi kita mikir gimana sih kita bisa utilize si ampas dari shroom soyu ini. Datanglah ide si magic powder. Magic powder itu adalah ampas-ampas shroom soyu yang tadi saya bilang. Kita keringin, lalu kita blender, haluskan menjadi powder, dan kita tambahkan beberapa bahan-bahan lainnya juga. Sebagai semacam MSG yang buatan kita sendiri lah bisa dibilang, karena dia berbasis jamur. Gitu. Jadi dari pembelajaran yang waktu tim kita lagi ada di restoran kayak, dan juga dari kayak produk kita sendiri yang kita ngelihat kayak food waste-nya itu seberapa banyak dan bisa dikaryakan ulang, kita kayak mikir ulang ke oh ya udah kenapa nggak kita bawa balik ini ke restoran-restoran, jadi kayak biar lebih dapat kayak circular food systemnya gitu. Jadi kayak our aim itu sebenarnya untuk ngurangin environment impact-nya dari food waste-nya restoran, dan juga kayak tapi tetap nih kayak even though ngurangin food waste, ngurangin kayak all like there's additional beneficial kayak impact, kayak kita juga masih ngerti kalau misalnya restoran kayak there's still need for like profitability gitu. Jadi kayak kita akan tetap ngelupin dua hal ini gitu. Dan kita juga sadar sebenarnya ini kayak belum mainstream, cuman kayak what we're doing sama mungkin kayak Food Sustaination juga kayak yang dilakukan itu berusaha untuk increasing, kayak untuk meningkatkan terus lah kayak awareness dan juga kayak action yang bisa dilakukan untuk hal-hal ini gitu. Dari waste management yang kita udah mulai ini, ada beberapa produk yang kita bawa hari ini. Ada cream fresh, itu basicnya itu dari krim dan kombucha yang mengandung acid. Jadi sebagai penggantinya acidity yang biasanya ada di lime atau di lemon, kita pakai si kombucha itu sendiri. Lalu di kombuchanya itu kita bisa reduce, kita masak sampai dia menjadi sekental sirup ini. Nah, jadi ini menjadi alternatif sebagai kecap manis atau bumbu dapur yang lain yang mungkin datangnya dari kombucha itu sendiri. Ya, jadi mungkin sebagai sedikit konteks nih kayak kombuchanya itu. Jadi dari kombuchanya yang disebutkan Kriska tadi itu tuh sebenarnya bukan dari teh, tapi dari kayak kulit-kulit sisa dari restoran. Jadi kayak ini lagi salah satu pilot project kita yang lagi kita karyakan untuk kayak kepengennya ke depannya gimana sih gitu. Nah, dari yang tadi kita jelasin, itu tuh kan lebih ke arah kayak industri, apa yang dilakukan kayak dari restoran, dari food producer, dari pabrik-pabrik gitu. Nah, dan emang yang kita bahas tadi kayak kelihatannya kayak mungkin kedengarannya agak rumit kali ya. Cuman kayak sebenarnya banyak banget teknik di luar sana yang bisa dilakukan sendiri sama kayak end user atau consumer gitu. Salah satunya kalau misalnya kayak self effort nih, kayak yang pertama mungkin kayak buy enough kali ya. Tadi kan soalnya waktu di awal banget kita sebutin kalau misalnya pembuangan sampah dari makanan sendiri itu kayak berapa ratus kilogram per orang. Jadi mungkin kayak dari end consumer bisa kayak belinya cukup aja yang lebih di budget gitu, kira-kira kayak keperluannya berapa belinya secukupnya gitu. Jangan kebeli kebanyakan terus buang. Beberapa trimming juga bisa kita lakuin apa yang kayak restoran udah mulai lakuin, yaitu kita bikin stok misalnya dari tulang-tulang, kita bikin jadi kaldu juga. Yang pasti kaldu yang rasa dengan sayuran dan tulang-tulang itu lebih enak daripada plain water aja sih, basically. Yeah. Terus mungkin kayak setelah itu juga bisa dilakukan kayak memisahkan kompos. Terus kalau misalnya emang mau do self composting di rumah juga kayak that's an option. Atau kalau misalnya yang di Jakarta kayak sebenarnya udah ada beberapa action places yang bisa bantuin. Jadi kayak kita cuma ngumpulin aja komposnya. Terus kayak mereka yang melakukan kayak untuk pembuangan untuk pengolahan ulang komposnya ini sendiri gitu. Last effort. Ya, yang paling penting sih sebenarnya ya support produk lokal lah. Beberapa produk lokal pun juga udah banyak informasi dan banyak teknik-teknik yang mereka lakuin sendiri untuk nge-tackle food waste ini juga. Seperti yang kita bilang tadi, teknik-tekniknya beberapa hal.
Ada beberapa kayak kalau misalnya dari restoran-restoran kayak profesional, mereka udah emang taruh effort, kayak they do a lot of like research, they do a lot of effort, can like being a legit professional on this kind of stuff. Jadi mungkin kalau misalnya sebagai kayak end user, daripada kayak emang kalau misalnya nggak ada waktu untuk melanjutkan tapi emang udah aware dan kepengen melakukan action awal, mungkin bisa kayak ya udah self consume yang produk-produk yang emang udah di refine dari sampah-sampah ini gitu. So yeah, I think that's all from us. Thank you. So, thanks a lot. Kayak nice to meet you.